Pada kesempatan kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang materi aturan sinus. Aturan sinus ini digunakan untuk mencari sisi maupun sudut dari segitiga. Nah, spesialnya aturan sinus ini dapat digunakan atau diterapkan di berbagai jenis segitiga. Kalau untuk Pitagoras, kalian kan hanya untuk dapat digunakan ketika jenis segitiganya siku-siku saja. Nah, untuk aturan sinus ini dapat diterapkan di berbagai jenis segitiga. Nah, untuk kali ini Bu Sinta akan menjelaskan proses dari terbentuknya suatu rumus aturan sinus gitu ya. Walaupun di modul sudah ada, tapi di sini Bu Sinta akan coba jelaskan supaya kalian lebih paham. Nah, pertama kali kalian akan diperhadapkan dengan bentuk segitiga ABC. Segitiga ABC ini segitiga sembarang, di mana dia memiliki AE sebagai garis apa itu? Kalau dia tegak lurus berarti garis tinggi. Garis tinggi dari segitiga ABC pada sisi BC itu adalah AE, kemudian garis tinggi untuk segitiga ABC pada sisi AC itu adalah BD ya. Yang ini ya, Bu Sinta tunjuk. Yang ini BD ini sebagai garis tinggi dari sisi yang AC. Tapi kalau yang AE ini garis tingginya BC. Berarti garis tinggi itu artinya dia siku-siku gitu ya. Segitiganya siku-siku ini. Sret. Nah, sisi di depan sudut A itu namanya sisi A. Jadi BC ini itu kita sebut sebagai sisi A ya. Karena dia berada di depan sudut A. Kemudian sisi AC ini terletak di depan sudut B, makanya disebut sisi B kecil. Kemudian AB terletak di depan sudut C, makanya AB ini adalah sudut sisi yang diberi nama C kecil. Jadi dalam segitiga itu kalau sisi di depan sudutnya itu sama ya. Jadi misalkan sudut C ya berarti sisinya sisi C, di depan sudut A berarti sisi A, di depan sudut B berarti sisi B. Nah, kalau sudut itu kan penulisannya besar, tapi kalau sisi penulisannya huruf kecil gitu ya. Oke, cukup dipahami dulu ya segitiganya ini. Nah, pertama kita akan melihat dari segitiga ABD. ABD itu yang mana ini? ABD. Bu Sinta ambil ya di luar ABD. Kemudian ada sisi C ya. AB itu menuju sisi C. Kemudian diketanyakan sin A. Sin A berarti kan sudut A-nya di sini. Sini itu apa toh? Sini itu adalah depan miring. Berarti depannya sudut A adalah BD. Kemudian miringnya adalah AB. Nah, kemudian ditanyakan, berarti BD ini apa? BD adalah AB dikali sin A toh ya. Nah, AB itu adalah sisi apa? Sisi C kecil. Berarti Bu Sinta tuliskan di sini C dikali sin A. Ketemu persamaan pertama. Nah, sekarang kita ke segitiga CBD. Segitiga CBD itu yang ini ya. CBD. Bu Sinta keluarkan. Di sini CBD. Nah, kemudian ditanyakan sin C. Sin C di sini. Berarti sin D itu apa? Depan bagi miring. Depannya itu adalah sisi BD per apa? BD per miringnya BC. Nah, yang ditanyakan di sini BD lagi. BD sama dengan berarti apa? BC dikali sin C. BC itu apa toh? Sisi A. Berarti A dikali sin C. Ini persamaan yang kedua gitu ya. Kemudian dari persamaan yang ini tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan dapatkan, ini kan sama-sama BD ya, sama-sama BD berarti kita tuliskan di sini. BD sama dengan BD. Nah, BD yang pertama bisa kamu tuliskan bebas ya, mau yang mana dulu boleh. Misalkan A sin C dulu. Sesuai dengan yang dimodulkan, itu kan tulisannya A sin C dulu ya, kita ikutin aja. A dikali sin C berarti sama dengan C dikali sin A. Nah, kita akan merubah menjadi bentuk pecahan. Jadi, kita tukar sin A-nya kita pindah ke ruas kiri jadi bagi, sin C-nya kita pindah ke ruas kanan jadi bagi. Nanti bisa tuliskan seperti ini. A
per sin A sama dengan C kecil per sin C. Ini adalah persamaan yang ketiga ya. Jadi kita menemukan 3 persamaan. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya di segitiga CAE ya. Kalian lihat di sini segitiga CAE itu yang mana? CAE, siku-sikunya di E. Nah, sebenarnya kan bentuk gambarnya kan gini ya segitiganya, tapi Bu Cinta ubah jadi seperti ini sama aja ya, gitu. Siku-sikunya yang penting sama di, siku-sikunya di E. CAE, siku-siku di E. Nah, seperti ini. Ditanyakan sin C, berarti kalau sin C itu adalah sin depan dibagi miring. Depan itu AE, miringnya adalah AC. Nah, berarti yang ditanyakan AE sama dengan apa? AE sama dengan AC kali sin C. AC itu apa? AC itu adalah sisi B kecil, berarti B dikali sin C. Ini kita temukan persamaan yang keempat. B dikali sin C. Kemudian berikutnya adalah segitiga BAE. Kita lihat di sini tadi. Gambar yang di sini ya. Segitiga BAE, siku-sikunya di E. Kan gambarnya seperti ini segitiganya, tetapi Bu Sinta rubah seperti ini, sama aja ya. BAE, siku-siku di E. Nah, yang ditanyakan sin B. Sin B itu kan ini ya, sudut B-nya. Berarti sin itu pada mi. Berarti AE per miringnya AB. AE per AB. Nah, berarti AE sama dengan apa? AB itu sisi apa? Sisi C ya, sisi C ini di sini tuh. AB itu sisi C. Berarti kita tuliskan AE adalah C dikali sin B. C dikali sin, C dikali sin B. Nah, ini persamaan yang ke-5. Kemudian dari persamaan 4 dan 5, berarti 4 dan 5 itu yang ini ya. 4 dan 5. Kita dapatkan ini kan sama-sama AE kan ya, kita tuliskan seperti ini. AE sama dengan AE. AE yang pertama kita bisa tuliskan yang ini, C dikali sin B. AE yang kedua kita tuliskan ini, B kali sin C. Nah, kemudian kita sama seperti yang tadi. Kita lihat yang tadi mana? Seret. Berarti kita tukar tempat ya, sinnya dipindah ke bawah, pindah ke bawah. Berarti ini sama. Berarti sin C-nya pindah ke bawah, sin B-nya pindah ke bawah. Inilah persamaan yang ke-6. Kemudian, untuk mendapatkan aturan sinus, kita lihat dari persamaan 3, yang ini ya, 3 dengan 6. Kita lihat apa di sini? A per sin A itu sama dengan C per sin C. Padahal di persamaan 6, C per sin C itu sama dengan B per sin B. Berarti kita dapatkan aturan sinusnya adalah seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Inilah aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A, B, C kecil menyatakan sisi di depan sudut A, sudut B, sudut C, gitu ya. Jadi misalkan untuk niteni atau untuk mengingat atau untuk lebih mudahnya, kita bikin sketsa seperti ini. Nah, ada segitiga ABC gitu ya. Sisi di depan sudut A namanya sisi A, sisi di depan sudut B namanya sisi B, sisi di depan sudut C namanya sisi C. Nah, aturan sinus itu bergunanya seperti ini ya. Diterapkan seperti ini. Sisi A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jangan lupa di sini adalah sin ya, ada sin tidaknya dengan sudut, tapi sin A, sin B, sin C, misalkan sudutnya A 30 ya sin 30 gitu. Sin B-nya 60 ya sin 60, sin C-nya 90 ya sin 90. Nanti dihitung nilainya. Seperti itu ya, inilah aturan sinus. Oke, kalian bisa lihat contoh soal ya sekarang di modul kalian ya, Ibu Sinta bacakan. Di situ diketahui segitiga ABC, berarti kita gambarkan ABC seperti ini. Kemudian dengan AB-nya 4, AB-nya 4, sudut A 30, sudut C 45, ditanyakan sisi BC. Nah, kita akan menggunakan aturan sinus. Kenapa tuh Bu menggunakan aturan sinus? Karena aturan sinus itu dia kan cirinya adalah
ada sisi dan sudut gitu ya, berdepan-depanan gitu, depan-depanan. Nah, jadi gini, depannya sudut C itu adalah sisi AB kan ya, diketahui sudah ada 4. Nah, kita mencari sisi BC. Sisi BC ini di depan sudut 30, berarti kita terapkan aturan sininya apa kemarin? Kemarin tadi apa? 4, sisinya kan ya, 4 per sin. Kan sisi dulu ya, jadi kalau aturan sin itu di atas itu sisi dulu. Sisinya adalah 4, per sin depannya adalah 45 derajat sama dengan yang ditanyakan adalah BC per sin di depannya BC itu apa? 30. Seperti ini. 4 per sin 45 sama dengan BC per sin 30. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung aja. Dan harus kuncinya hafal dari nilai-nilai sin, cos, tan, sudut-sudut istimewa. Karena ini adalah aturan sinus, kita fokus dulu ke sin ya. Walaupun nanti di soal berikutnya mungkin akan ada ditanya cos itu berapa, tan itu berapa gitu ya. Tapi di sini kita fokus ke sin dulu. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 setengah. Nah, kalau seperti ini, mencari BC gimana? Kita kalikan silang. BC kali setengah akar 2 sama dengan 4 kali setengah. Karena setengahnya ini sama, biar lebih mudah perhitungan, bisa kita coret. Seret-seret. Nah, berarti kan tinggal 4 per akar 2 sama dengan BC per 1. Berarti gimana kali silang? BC dikali akar 2 sama dengan 4 dikali 1, 4. Berarti BC sama dengan 4 per akar 2. Karena akar 2 di bawah harus dirasionalkan. Dikali akar 2 per akar 2. Kamu dapatkan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 akar 2 per 2. Berarti 2 akar 2 cm. Seret. Ya, ini sama seperti yang di modul ya. Jadi Bu Sinta hanya menjelaskan caranya seperti itu. Oke. Ke contoh yang kedua ya. Di situ dikatakan pada segitiga PQR, berarti seperti ini ya PQR dengan sisi Q 60, sisi R 20 akar 3 dan sudut Q 120, hitunglah besar sudut R. Berarti gini, karena itu 120 berarti kan kita sudut tumpul ya, 120 PQR sisi Q. Berarti Q itu apa? Sisi Q itu yang mana tahu? Yang PR. Kenapa? Karena sisi Q itu artinya dia berada di depan sudut Q ya, 60. Kemudian sisi R berarti di depan sudut R. Sudut R di sini depannya adalah ini ya. 20 akar 3 ditanyakan sudut R berapa? Nah, ini kita pakai aturan sinus karena dia berpasangan depan-depan. Lihat, ini kan sisi dengan sudut depannya. Sisi dengan sudut yang kita cari. Berarti kita dapat menuliskan persamaannya adalah 60, sisi dulu ya, pokoknya yang atas sisi 60 dikali sin, depannya ini apa? 100, sorry, coret. Nah, 120. Kemudian R-nya 20 akar 3 per sin R. Paham ya? Jadi aturan sinus itu hanya dipakai biasanya cuma 2 persamaan, walaupun kan ada 3 ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tapi dalam perhitungan biasanya hanya dipakai 2. Kemudian kita hitung aja. Nah, sin 120 ini harus ingat di kuadran ya. Kuadran berapa dia? Kuadran 2. Kuadran 2 rumusnya 180 min alfa ya. Alfanya berapa? Ben jadi 120, berarti 180 dikurangi 60, berarti alfanya 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin di kuadran 2 plus apa min? Plus, berarti harus positif. Itu ya, caranya harus ingat lagi materi sebelumnya di kuadran-kuadran. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, karena ini coret-coret boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Karena dia kan berbeda posisi ya. Kecuali kalau akar 3 yang di bawah sini boleh dicoret. Nah, ini harus dikalikan silang langsung. Seret-seret. Nah, kali silang maksudnya apa? 60 kali sin R sama dengan setengah akar 3 dikali 20 akar 3. 60 sin R sama dengan coret nih. Dapat 10 kan ya.
10. Akar 3 kali akar 3, 3 berarti 30. Sin R berarti 30 dibagi ini 60. Berapa? Setengah. Nah, yang ditanyakan sudut R, bukan sin R-nya. Kalau sin R-nya kan setengah, berarti sudut R berapa? Nah, sin sing hasilnya setengah itu sudutnya ketika berapa? Ketika 30. Nah, berarti jawabannya adalah 30 derajat. Oke, inilah tadi tentang penjelasan aturan sinus. Semoga kalian paham. Terima kasih.